apakah Yesus memegang otoritas tertinggi dalam kehidupanmu? Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudaraku, pada pembacaan kita kali ini, Tuhan Yesus berada di Kapernaum dan mengajar di sinagog. Luar biasanya dalam kisah ini, Markus mencatat bahwa orang-orang takjub mendengarkan ajarannya karena dia mengajar sebagai orang yang memiliki otoritas, bukan seperti para ahli Taurat. Ini adalah pernyataan yang aneh karena Markus pasti mengetahui bahwa mereka, para ahli Taurat ini, memiliki otoritas yang tinggi. Mereka adalah pemimpin spiritual dalam masyarakat Israel. Markus juga sedang membuat perbedaan tentang ada dua tipe otoritas, yaitu yang pertama otoritas posisi, dan yang keduanya saudaraku adalah otoritas relasional. Artinya para ahli Taurat memang memiliki otoritas posisi, tapi mereka tidak punya hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Lain dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus sendiri sekalipun tidak memiliki posisi, tapi dia dapat berhubungan dengan orang-orang yang dia ajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati dan sangat manusiawi, sangat bersahaja. Sehingga orang menganggap bahwa karena Yesus biasa saja sampai dia mengajar dan orang tercengang takjub akan ajarannya. Saudara, di ayat 22, kata takjub itu berikan konotasi bahwa mereka heran untuk melihat orang yang biasa ini memiliki otoritas yang begitu luar biasa. Karena yang seperti ini belum pernah mereka melihat sebelumnya. Nah, kelihatannya Markus berupaya untuk menyatakan bahwa hamba Tuhan itu, yaitu Yesus dari Nazaret ini, dia sebenarnya adalah satu pribadi yang memiliki otoritas yang luar biasa atas banyak hal, termasuk atas roh-roh jahat dan setan-setan. Sebab tiba-tiba di dalam cerita tersebut, di dalam sinagog itu, ada orang yang kerasukan setan. Dan kemudian orang tersebut atau setan yang ada dalam orang tersebut mulai mengatakan hal-hal yang menunjukkan jati diri dari Yesus. Misalnya mereka mulai mengatakan kata seperti ini, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Semua pernyataan daripada roh-roh jahat ini benar. Tapi masalahnya, pernyataan mereka tidak valid. Karena mereka tidak menaklukkan diri mereka pada otoritas dari Yesus. Dan Yesus tidak memakai itu sebagai referensinya. Langsung Yesus meneging mereka. Yesus menghardik mereka, katanya, "Diam dan keluarlah." Roh jahat itu langsung tergoncang-goncang, menggoncang orang itu dan kemudian menjerit dengan suara nyaring. Lalu ia keluar daripada
orang tersebut. Di sini Yohanes mau katakan bahwa, Markus mau mengatakan bahwa, hey, Yesus punya otoritas atas roh-roh jahat dan Ya. setan-setan. Amin. Saudara, Yesus tidak tertarik pada pengakuan akademis kita tentang siapa Yesus Kristus sendiri. Tapi saudaraku, ini yang saya mau katakan, Yesus juga tidak tertarik untuk kita mengetahui tentang pengetahuan karena buku yang kita baca. Tapi dia kehendaki apakah kita mau memposisikan diri kita ini di bawah otoritas ketuhanannya. Nah, jelas sekali bahwa ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, itulah yang menunjukkan otoritasnya mengalir atas kehidupan kita. Setan-setan ini mengenal pribadi Yesus, cuma kan mereka tidak tunduk pada otoritas Yesus. Dan untuk itu Yesus menghardik mereka. Di sini kita melihat bahwa respon dari orang-orang adalah mereka takjub, mereka kaget, mereka heran. Mereka berkata, ajaran baru kah ini? Mungkin bukan. Tapi yang jelas adalah satu pribadi telah datang ke dunia ini mempraktekkan sesuatu dengan otoritas dari Tuhan. Dia menjalankan pelayanannya dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara hari ini, apakah Yesus memegang otoritas tertinggi dalam kehidupanmu? Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.